Cerita terakhir MACD. 2 minggu berlalu, kini hari yang dinantikan oleh sepasang pengantin yang tidak baru lagi itu tengah merasakan menjadi ratu dan raja sehari. Acara resepsi digelar dengan begitu mewahnya dan bertempat di ballroom Hotel Bintang 5. Kini Nareta tengah dirias secantik mungkin oleh penata rias terkenal yang Kaivan datangkan dari luar negeri, dengan ditemani oleh Mama Tessa dan Sasha dan juga si kembar. Sedang Gala ikut bersama Papa Anggara dan juga asisten Reno yang juga sedang menemani Kaivan berganti pakaian dengan setelan tuxedo yang senada dengan warna gaun yang akan dipakai istrinya. Menantu Papa tampan sekali. Puji Papa Anggara seraya menggendong Gala yang juga memakai tuxedo seperti papanya. Suaminya siapa dulu dong? Ucap Kaivan dengan jumawa. Benar tuan, Anda memang sangat tampan, kata asisten Reno juga ikut memuji ketampanan Kaivan. Ya sudah ayo kita lihat jemput pengantin wanitanya, sebentar lagi acara segera dimulai, kata Papa Anggara dan diangguki oleh Kaivan. Ketiga pria itu bergegas menuju kamar yang dipakai Nareta. Tok, tok, tok. Papa Anggara membuka pintunya secara perlahan. Apa kami boleh masuk? Tanya Papa Anggara. Masuk Pak, kita semua juga udah siap kok. Pengantin wanitanya juga udah nih. Kata Mama Tessa. Papa Anggara segera masuk dan diikuti oleh Kaivan. Sedang asisten Reno pamit untuk melihat kondisi tempat berlangsungnya acara. Ya Tuhan, bidadari dari mana ini? Celetuk Kaivan ketika melihat istrinya didandani dengan begitu cantiknya dengan gaun berwarna soft blue yang melekat di tubuh rampingnya. Membuat aura kecantikan ibu dari 3 anak itu menguar. Bahkan Kaivan sampai tak berkedip melihat betapa cantiknya sang istri. Tutup mulutnya Van, takut ada lalat masuk. Ledek Papa Anggara seraya mendudukan dirinya di samping Mama Tessa. Kaivan mendengar itu sontak langsung membungkam mulutnya dan tersenyum tipis. Kemudian ia berjalan mendekati Nareta. Apa aku kena guna-guna? Kenapa wanita cantik di dunia ini hanya mamanya Gala dan twins? Goda Kaivan. Heleh, buaya darat mengeluarkan jurusnya. Seloroh Sasha seraya memutar bola matanya jengah. Sedang Nareta langsung menundukkan kepalanya malu. Astaga, dia sekarang seperti seorang anak remaja yang kembali merasakan jatuh cinta. Tak berselang lama Gavril datang dan memberitahukan jika acara akan segera dimulai. Dan pemilik acara diminta untuk bergegas menuju tempat acara. Papa Anggara langsung menggendong Gala, sedang Mama Tessa mendorong stroller twins dan berjalan keluar dari kamar hotel. Sasha juga langsung menghampiri Gavril. Let's go my Guin. Ucap Kaivan lalu membungkukkan badannya dan mengulurkan tangannya. Tang you my king. Sahut Nareta kemudian menggenggam tangan Kaivan. Keduanya berjalan berdampingan keluar menuju tempat acara. Sedang Gavril langsung menarik tangan Sasha agar sedikit menjauh dari keramaian, karena sedari tadi Gavril memperhatikan Sasha yang sepertinya kurang enak badan. Kamu kenapa sakit? Tanya Gavril lembut seraya menyentuh kening Sasha. Sasha menggeleng, kemudian ia mengeluarkan sesuatu dari dalam tasnya. Gavril segera meraihnya dan melihat benda itu. Bola matanya membulat ketika membaca tulisan, pregnan dari benda itu, yang biasa disebut tespek. Kamu hamil? Tanya Gavril terbata-bata. Sasha mengangguk pelan. Apa kamu gak bahagia? Aku akan mengurusnya sendiri.
Ucap Sasha yang mengira Gavril tak senang mendengar kabar itu. Sontak Gavril langsung menarik tubuh Sasha dan memeluknya erat. Aku bahagia, sangat bahagia. Secepatnya kita akan menikah dan membesarkan anak ini sama-sama, Sedang di tempat berlangsungnya acara resepsi Kaivan dan Nareta, sudah banyak tamu undangan yang sebagian berasal dari rekan bisnis Kaivan dan juga Papa Anggara. Tak lupa Din juga hadir bersama Sunny. Kedua orang itu sekarang lebih legowo menjalani kehidupan dan banyak mengambil pelajaran setelah kejadian lalu yang begitu memukul mental mereka. Acaranya mewah banget ya mas, ucap Sunny terkagum-kagum dengan acara resepsi yang Kaivan buat untuk istrinya. Kamu mau? Tanya Din. Sunny menggeleng, enggak, sayang duitnya. Lebih baik buat investasi masa depan anak-anak saja nanti uangnya. Ucapnya. Din tersenyum getir mendengar itu. Maaf ya mas belum bisa bahagian kamu. Kamu ngomong apa sih mas? Mas sudah mau bertanggung jawab saja udah lebih dari cukup buat bahagian aku. Kata Sunny. Din langsung menarik tubuh Sunny dan memeluknya, kemudian ia mengecup kening istrinya itu dengan sayang. Sedang tangan kekarnya juga mengelus perut buncit Sunny. Terima kasih Tuhan. Engkau berikan anugerah yang baik untukku setelah badai besar yang kulalui, doa Din dalam hati. Tak berselang lama, sepasang pengantin itu masuk ke dalam aula ballroom dengan berjalan berdampingan. Dengan Nareta mengapit posesif lengan suaminya. Senyum tak pudar dari wajah keduanya, menunjukkan jika mereka sedang berbahagia. Setelah itu Kaivan dan Nareta naik ke pelaminan. Di acara resepsi itu, Kaivan juga sengaja mengundang penyanyi dari luar negeri untuk ikut memeriahkan acara resepsinya. Hingga tiba waktu melempar bunga, banyak dari rekan bisnis Kaivan yang masih muda dan jomblo ikut memperebutkan buket bunga itu. Selesai acara melempar bunga kini giliran para tamu undangan dipersilahkan naik ke pelaminan untuk mengucapkan selamat pada kedua mempelai. Kak, selamat atas pernikahan kalian. Ucap Din saat naik ke pelaminan dengan menggandeng tangan Sunny. Tang Yu, by the way kirimkan alamat rumahmu. Aku juga ada hadiah untukmu. Kata Kaivan. Nanti aku kirimkan. Sahut Din. Nareta. Panggil Sunny ketika keduanya berdiri berhadapan. Nareta langsung menarik tubuh Sunny dan memeluknya. Kau wanita hebat San. Bisik Nareta memuji Sunny. Kemudian ia mengurai pelukan itu, maaf aku dulu jahat banget sama kamu. Aku udah dapat balasannya sekarang. Kata Sunny seraya menghapus air matanya yang menetes. It's okay, semua sudah berlalu. Sekarang maukah kau berteman denganku? Ucap Nareta. Mendengar itu tangis Sunny semakin pecah. Kenapa ada wanita sebaik Nareta? Tak ada dendam di dalam hatinya. Iya aku mau. Sahut Sunny. Kaivan dan Din yang melihat pemandangan itu saling lirik dan menyunggingkan senyum. Aku bangga sama kamu sayang. Batin Kaivan. Setelah itu Din dan Sunny pamit pulang, karena usia kehamilan Sunny yang sudah tua membuatnya mudah capek. Sayang kamu tunggu sini ya. Pinta Kaivan kemudian ia turun dari pelaminan dan menuju pengiring musik. Ia membisikkan sesuatu dan pengiring musik itu mengangguk paham. Perhatian semuanya. Saya akan mempersembahkan sebuah lagu untuk istri saya tercinta. Ucap Kaivan menggunakan mikrofon. Kemudian pengiring lagu itu mulai memainkan musiknya. Dan Kaivan mulai mengeluarkan suara merdunya ketika bernyanyi. Sunrise with you on my chest. Falling all in you, Shawn Mendes.
Nareta yang mendengar suaminya menyanyikan lagu favoritnya segera ikut turun dari pelaminan dan menghampiri Kaivan. Setelah itu Nareta ikut bernyanyi bersama sang suami. Sorak tepuk tangan mengiringi keduanya, seolah mereka ikut terhanyut dalam kemesraan yang dipamerkan oleh Kaivan juga Nareta. Selesai menyanyikan lagu, Kaivan segera menarik pinggang Nareta dan memeluknya erat. "Kamu bahagia sayang," bisik Kaivan. "Sangat Mas, Riahta sangat bahagia," ucap Nareta dengan mata berkaca-kaca karena terharu. Pernikahan impiannya kini telah diwujudkan oleh sang suami. Meskipun dirinya pernah gagal dalam berumah tangga, tapi kali ini Nareta berharap semoga pernikahannya ini menjadi yang terakhir dan bahagia selamanya. "Love you more Nareta," teriak Kaivan di hadapan semua tamu undangan. "Love you too hubby,"